warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rismayanti dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4. Seperti judulnya, saya akan membahas tentang kesehatan mental. WHO mengatakan kesehatan adalah suatu kesejahteraan secara fisik, sosial, maupun mental. Bukan hanya sekadar tidak ada penyakit di dalam tubuh ini ataupun kelemahan. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, mempengaruhi bagaimana kita bertindak, berpikir, dan merasa. Kesehatan mental sangat penting untuk semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Ada faktor biologis, psikologis, maupun sosial. Contohnya, merasa tertekan di dalam pekerjaan ataupun diskriminasi gender, terkucilkan dari masyarakat, gaya hidup yang tidak sehat, sampai perubahan sosial yang terlampau cepat yang sedang kita alami, yaitu COVID-19. Mengutip dari WHO, suicide is the second leading cause of the death among 15 to 29 years old globally. Perasaan negatif yang kita rasakan tidak selamanya buruk. Denial terhadap diri sendiri malah nggak baik. Contohnya, berpura-pura selalu merasa bahagia, berpura-pura merasa seakan-akan semuanya baik-baik saja. Padahal dengan adanya sifat negatif atau perilaku-perilaku negatif kita jadi tahu bagaimana caranya bertindak dan bersikap. Memberikan perhatian terhadap emosi-emosi negatif yang ada di dalam tubuh kita itu adalah salah satu bentuk kita mencintai diri sendiri. Dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tanpa kamu sadari kamu lontarkan terhadap diri sendiri, sebenarnya di balik itu semua pasti ada penyebab ataupun isu. Kamu butuh ngobrol untuk menguraikan benang merah dari kecemasan yang sedang kamu rasakan. Seperti nih, pada posisi COVID ini, kamu pasti kan merasa cemas, takut, karantina, kehilangan pendapatan. Nah, kita juga dipaksa survive, kita dipaksa untuk bertahan hidup karena virus ini juga dapat menyebabkan kematian. Sehingga otak kamu nih yang tadinya merasa aman, akhirnya dia mengirimkan sinyal merasa terancam, merasa berbahaya, sehingga mengeluarkan hormon stres dan memicu adrenalin. Ada beberapa ciri-ciri yang sebenarnya kamu merasa membutuhkan penanganan khusus. Yang pertama, segala sesuatu yang dirasakan terlampau berat. Stres bagus, stres dibutuhkan untuk manusia bergerak dan berfungsi dalam kesehariannya. Tapi kadang nih ada nih stres yang berlebihan. Nah, mungkin kalau kayak gitu sebenarnya kamu butuh untuk datang konsultasi. Terus yang kedua, ada lelah yang berkepanjangan. Padahal kamu baru bangun tidur, padahal kamu seharian gak ngapa-ngapain, tapi rasanya capek aja, rasanya tuh gak bertenaga gitu. Terus yang ketiga, ada mengalami kehilangannya tuh dalam hal apapun, kehilangan motivasi, ngerasa kehilangan diri, sampai kehilangan orang yang kamu sayang. Biasanya tuh awalnya tuh kamu bakal akan merasakan denial, merasakan sedih, merasakan marah, sampai merasakan yang membuat kamu melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus yang keempat, ada menjauh dari kehidupan sosial. Jadi sebenarnya kan semakin dewasa nih, kita pasti kan membutuhkan banyak waktu untuk diri kita sendiri, apalagi orang yang introvert gitu. Tapi beda ceritanya ketika kamu yang tadinya merasakan bertemu keluarga atau sahabat yang tadinya bahagia malah menjadi beban. Terus yang kelima, menggunakan barang-barang yang berbahaya atau terlarang, contohnya narkoba dan alkohol. Dan hal yang terakhir dan kayaknya ini tuh udah wajib banget deh kamu datang untuk konsultasi, yaitu merasa atau berpikir untuk mengakhiri hidup. Atau jika kamu merasa kayak masih takut atau ragu untuk berbicara kepada orang yang lebih paham di bidangnya, kamu bisa mencoba untuk mencari teman yang paling dekat sama kamu untuk sekedar menyalurkan emosi yang sedang kamu rasakan. Jangan sampai ketika kamu punya masalah, kamu tumpuk dengan masalah lain. Nantinya akan ada satu titik di mana masalah tersebut akan pecah sehingga menyebabkan kamu menjadi selalu overthinking atau merasa cemas yang berlebihan sehingga menyebabkan kehilangan self confidence atau kehilangan kenyamanan diri yang nantinya bisa jadi kamu akan melakukan self loathing atau
mengkritik diri secara ekstrim, yang dimana nantinya kamu merasa kamu tidak berguna. Hal-hal yang kamu dapatkan, kamu merasa tidak pantas untuk dapatkan. Terus selanjutnya, cara yang bisa kamu lakukan untuk menghindari itu adalah yang pertama, kamu bisa melakukan self-acceptance atau menerima diri sendiri, dimana kamu harus merangkul atau menerima dengan segenap diri kamu bahwa kamu mempunyai kekurangan maupun kelebihan. Kamu harus merangkul, menganggap kekurangan atau kelemahan yang kamu miliki itu adalah bagian dari diri kamu sendiri. Memang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk sampai kepada titik di mana kamu menerima diri kamu dengan seutuhnya, tapi jangan pernah menyerah. Terus yang kedua, ada self distancing, di mana yaitu self distancing itu menjaga jarak terhadap diri sendiri. Jadi ketika misalnya nih kamu merasa nih, contoh kasus ya, misalnya kayaknya cuma gue deh yang nggak punya HP, kayak HP gue jelek deh gitu ya kan, karena kamu lihat nih teman-teman kamu tuh HP-nya bagus-bagus. Coba kamu lihat dari sudut pandang orang ketiga, seperti misalnya jangan pernah kamu ngerasa kalau kamu itu berbeda gitu. Coba kamu lihat banyak orang-orang yang dimana dia untuk makan aja susah gitu. Selanjutnya, yang ketiga, ada self healing atau self dialogue, dimana kamu bisa menarasikan diri kamu bisa melihat ke dalam diri kamu, siapa sih diri kamu sebenarnya. Kalau kamu lagi ada masalah, kalau kamu lagi ngerasa kayak segalanya tuh lagi gak baik-baik aja, coba deh kamu untuk berdiam sejenak, coba kamu pikir sejenak, apa sih yang sebenarnya lagi kamu kejar, apa sih yang sebenarnya lagi kamu pengen raih gitu kan. Coba melakukan self dialogue atau self healing, karena itu sangat amat berguna untuk kamu bisa menerima diri kamu secara utuh. Ada sebuah filosofi, yaitu filosofi stoicism, yang dimana filosofi stoicism ini adalah kerangka berpikir yang sangat berguna untuk kita yang misalnya merasa cemas, merasa panik gitu. Nah, ada filosofi stoicism yang dimana prinsipnya adalah dikotomi kendali. Si stoicism ini mengatakan gitu, ada dua hal yang dapat kita kendalikan, pikiran ataupun tindakan kita. Jadi apapun di luar itu adalah hal eksternal yang di luar kendali kita. Jadi kita hanya bisa nih mengendalikan penilaian terhadap eksternal seperti situasi, perilaku, atau tindakan orang lain terhadap kita. Ada 4 prinsip filosofi stoicism yang dapat kita yakini atau dapat kita lakukan agar kita dapat hidup bahagia. Yang pertama, Tuhan dalam bentuk apapun akan selalu mencintai makhluk hidup. Yang kedua, hidup dalam bijaksana itu sangat penting untuk kebahagiaan kita. Yang ketiga, alam semesta bekerja dengan harmonis dan kita harmonis dengan alam. Yang keempat, segala hal yang ada di dunia itu pasti ada alasannya. Mau baik ataupun buruk, semua pasti sudah diatur oleh zat yang lebih besar dari alam semesta. Gangguan kejiwaan tidak kasat mata bukan berarti tidak ada. Setiap manusia memiliki kecemasan yang berbeda-beda dan kamu tidak sendirian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.